Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya sedikit Pak. Iya, tidak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Daryanto Arifah. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka Pak. Jadi Ya. saat ini saya sedang ada tugas praktik Ya. mata kuliah pemasaran produk agribisnis Pak. Jadi mengganggu sedikit waktunya Pak. Iya, tidak apa-apa. Jadi di sana ada lahan sawah ya Pak. Iya, lahan sawah. Nah, itu punya Bapak semua ya? Iya, punya kita itu. Jadi selama berapa lama sudah menjalankan usaha? Sudah 20-30 tahun lah. 30 tahun. Ya, lama juga ya Pak. Iya, Luas lahan ini berapa? ada 1 hektar. 1 hektar. Ya, terus modalnya utama dalam usaha tani ini dari mana Pak? Ya, kalau kita itu tentu kan setiap kegiatan pertanian kita jual hasilnya. Dijual Ya, jadi dari hasil penjualan itu kita gunakan untuk permodalan untuk kegiatan berikutnya. Dan mungkin juga kalau ada itu warisan. Warisan. Untuk memperoleh seperti benih, pupuk, pestisidanya biasanya dari mana Bapak? Jadi kalau untuk kebutuhan benih, pupuk, pestisida dan obat-obatan lain itu kita belanjakan di kios, ada kios saprotan, ada toko. Bahkan kalau memang agak kesulitan kita pesan melalui UD. Kendalanya di dalam usaha ini apa ya? Nah, masalah kendala sih ada. Itu terutama ini dalam masalah budidaya. Kalau curah hujan itu tinggi itu akan mempengaruhi daripada pokoknya. Kemudian meledaknya serangan hama penyakit. Itu UD. Nah, ya. Untuk panen padinya masih manual atau pakai mesin Pak? Kalau sekarang kita sudah menerapkan pola sistem panen dengan menggunakan Mesin ya? alat Alat. tracer, menggunakan sabun bergerigi. Jadi kalau untuk alat panen yang modern itu masih belum lagi kita terapkan. Belum ya? Masih manual? Karena kondisi lahannya. Ya. Jadi untuk penjualan hasil panennya di mana saja dipasarkan? Nah, biasanya kalau kita pasarkan hasil panen itu melalui pengepul, bahkan kilang itu bisa menampung juga. Oh, menampung juga gabahnya ya? Gabahnya. Oh. Dan kemudian ada juga berupa kita jual kepada konsumen. Jadi yang menentukan harga beli ini petani atau Kalau biasanya di daerah kita itu untuk harga gabah sudah jelas ditetapkan oleh pemerintah 6.500 per kilogram. Jadi gabah kalau, ini Pak ya? Gabah. Jadi kalau untuk berasnya di daerah kita ini ada sekitar 24 ribu per jumlah. Oh, jumlah ya? Itu jumlah kalau untuk di daerah kita. Jadi komponen pembiayaan paling terbesar apa aja nih Pak dalam usaha Bapak ini? Jadi setiap pergiliran kegiatan usaha tani ini biaya-biaya yang sangat dibutuhkan itu termasuk masalah biaya tenaga kerja. Kadang kesulitan kita tenaga kerja kalau memang serentak kegiatan terlaksana, tentu kita mengupah orang dari luar. Nah, kemudian juga masalah untuk pembelian daripada saprodi, pupuk termasuk, pestisida termasuk, dan bahkan juga kalau boleh itu masalah modal. Untuk pendapatan setiap musim tanam berapa per hektarnya? Nah, kalau secara agribisnis itu tentu kita harus memperkirakan berapa untungnya. Jadi kalau kita karena menerapkan sistem tanam jajar legowo menggunakan benih unggul, maka bisa kita pastikan berapa untungnya per MT. Ya. Jadi kalau kita ini antara 800 ke 1 juta per borongan. Jadi kali 36 borongan itu 1 hektar. 800 per 30. Oh ya, lumayan besar juga ya. Harapan Bapak sendiri dari pemerintah tadi apa aja Pak? Supaya lebih menjamin kegiatan usaha tani Pak untuk mensejahterakan masyarakat tani. Jadi pertama di sini adanya rutinitas daripada kegiatan pemerintah dalam hal pendampingan petani kita, mulai dari proses budidaya, pemeliharaan dan maupun untuk pemasaran hasil. Sehingga kalau nanti puncak panen raya itu harga ini tetap ya, tidak stabil ya, tidak anjlok.